Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman semua yang malam hari ini hadir, alhamdulillah kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Saya tahu kitab ini populer sekali, sudah banyak dikaji di mana-mana. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya awali ya dari hikmah yang pertama, Al-Hikmatul Ula. Hikmah yang pertama, min alamatil iktimati alal amali nuksonus rojai inda wujudiz zalali. Min alamatil iktimati alal amali, di antara alamat tanda-tanda seseorang itu berpegang atau bergantung pada amalnya adalah nuksonur rojai, berkurangnya harapan, inda wujudis zalali, ketika ada kesalahan atau ada kekurangan. Baik, kita pelan-pelan ya kita uraikan hikmah yang pertama ini. Jadi di antara tanda-tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan saat terjadi atau terdapat kekurangan. Kalau teman-teman banyak baca kitab-kitab tasawuf, di antara yang harus kita taklukkan dalam batin kita adalah iktimat alal amal, bergantung pada amal, mengandalkan amal. Jadi yakin sukses, yakin selamat, yakin berhasil karena amal kita. Jadi kalau dalam tasawuf, mental seperti itu dikritik. Jadi sesuatu yang kurang utama. Kalau kita kan biasanya memang membanggakan diri kita, menyatakan kita bisa, kita mampu, dan lain sebagainya, dan kita bisa mencapai sesuatu, menghasilkan sesuatu. Kita lupa bahwa kalau kita terlalu mengandalkan amal kita, ada beberapa efek nantinya. Yang pertama tentu saja, terlalu mengandalkan amal itu sama dengan mengandalkan diri kita sendiri. Karena yang beramal itu kan diri kita. Ini tentu saja membawa pada rasa ujub, sombong, riak, dan lain sebagainya. Jadi merasa diri bisa, merasa diri mampu, dan lain sejenisnya. Jadi ini iktimat alal amal itu membuat kita seolah-olah sayalah yang bisa memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, mencapai sesuatu. Jadi ini yang disebut tidak utama. Kenapa? Membuat orang sombong, merasa besar, merasa bisa, merasa mampu. Pada akhirnya dia lupa bahwa kemampuan dia, kebisaan dia, keberhasilan dia, itu sepenuhnya semuanya sumbernya kan Allah. Jadi bukan kita yang kuasa atas hasil, tapi Allah. Dan kita melupakan itu. Kita merasa yo amal kita, yo perbuatan kita. Kita lupa bahwa bahkan sekedar kesadaran kita itu pun anugerahnya Allah. Terbukanya hati teman-teman malam hari ini misalnya belajar, mau ikut kajian, itu kan hati yang terbuka. Itu kan sebenarnya kalau kita sadari ya itu
Allah yang membuka hati kita. Jadi yang paling berjasa ya Allah. Makanya kita dituntun untuk senantiasa sering-sering bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang layak dipuji, yang punya jasa satu-satunya ya hanya Allah saja. Bahkan kebaikan kita yang manapun itu anugerahnya Allah. Kalau teman-teman masih ingat, sering saya ceritakan, misalnya kisah dari Robi'ah Al-Adawiyah, yang suatu ketika seorang sahabatnya tanya pada beliau, "Wahai Robi'ah, kalau saya bertobat, apa Allah akan mengampuni saya?" Itu jawabannya Robi'ah unik. Kata beliau, "Enggak, kalimatmu salah." Kata Robi'ah, "Kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat." Jadi ini sebenarnya isyarat bahwa lo yang membuka hati kita untuk sadar dan mau tobat itu Allah. Yang memberi hidayah kita untuk berkeinginan bertobat itu Allah. Jadi bukan uh, gerak hati kita sendiri, karena yang menggerakkan hati itu ya hakikatnya Allah. Maka kalau ada orang iktimat alal amal, itu sebenarnya dia secara tidak langsung melupakan perannya Allah dalam hidupnya. Nah, dalam hikmah yang pertama ini ditunjukkan indikatornya. Kapan saya iktimat alal amal? Ketika harapan kita berkurang saat terdapat kekurangan atau kesalahan. Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, pada akhirnya kita merasa, wah, kalau dalam hal ini kemampuan saya cuma sedikit sih, atau banyak sih tapi 80%, jadi kemungkinan sukses 100% susah deh. Jadi harapan kita jadi turun. Ketika kita kurang mampu, ketika kita merasa, wah ini saya kurang expert di sini, terus kita jadi pesimis. Dalam bentuk ekstrim, pesimis ini bisa membuat kita putus asa. Wah, enggak mungkin Pak saya sukses. Enggak mungkin Pak saya berhasil. Wong sekarang saya saja masih seperti ini. Nah, itu menunjukkan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa segalanya yang ngatur segala keputusan hidup kita, ketetapan hidup kita itu Allah. Jadi sehingga karena kita mengandalkan diri kita, bergantung pada amal kita, akhirnya ya begitu kita sadar betapa saya banyak kekurangan, terus kita jadi lemah harapan, bahkan sampai di titik putus asa. Hari ini kan kita sering mendengar berita-berita, misalnya generasi hari ini, Gen Z yang mudah putus asa, yang lemah, resiliensinya kurang canggih, dan lain sebagainya. Itu mungkin karena cara berpikir atau mindset yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, ya nanti efeknya jadinya mengandalkan perbuatan kita, kemampuan kita, amal kita, ya kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangannya, banyak keterbatasan. Jadi ya yang terbaik bagaimana Pak? Apa terus tidak ikhtiar? Apa terus tidak melakukan sesuatu? Ya lakukan semaksimal yang kita mampu tanpa harus menegaskan bahwa ini semuanya karena saya. Jadi ini semua jasaku, ini semua kekuatanku, ini semua dayaku. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah saja. Ini maka sikap terbaik ya tetap tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar maksimal kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi kuasa kita itu diproses, tidak dihasil. Makanya urusan hasil kita pasrahkan pada Allah, kita jalankan semampu kita tanpa harus mengklaim bahwa ini karena amalku, ini karena kekuatanku, ini karena kehebatanku. Karena semua capaian kita itu hakikatnya di luar kuasa kita, hakikatnya Allah lah yang menetapkan itu sebelum. Kalau ini mungkin agak kontras dengan kita kan sering menggunakan kalimat
outcome based, fokus pada hasilnya saja. Nah, ini fokus pada hasilnya saja. Ini kadang kita lupa bahwa urusan hasil itu di luar kuasa kita. Kita bisa saja merancang ini, merancang itu, mengupayakan ini, mengupayakan itu, sampai di level hasil, itu sudah di luar kuasa kita. Maka hati-hati kalau kita matok hasil, target, dan lain sebagainya, jangan sampai dari situ kita kecewa. Apalagi karena mengandalkan rancangan kita, mengandalkan diri sendiri kita saja. Baik, jadi hikmah yang pertama langsung digas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan merasa bisa ya, jangan merasa besar, jangan mengandalkan amal, mengandalkan diri kita. Cirinya sederhana, kalau kita jadi pesimis, harapan kita merosot hanya karena merasa kita lemah apa atau kurang apa, berarti kita sedang hanya mengandalkan diri kita sendiri dan melupakan Allah. Oke, ini hikmah yang pertama. Kita lanjutkan sekarang. Pokoknya senyampainya nanti kita dapat 3 ya 3, 4 ya 4, 5 ya 5. Syukur-syukur agak banyak biar cepat. Kita lanjutkan. Al-hikmatus saniyah. Al-hikmatus saniyatu. Hikmah yang kedua. Irodatukat tajrid. Irodatukat tajrida. Keinginanmu untuk bertajrid. Tajrid itu melepaskan semua ikatan duniawi dan fokus hanya untuk Allah saja sepenuhnya. Jadi kita ingin seperti itu, berarti kita ingin tajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah menegakkan atasmu fil asbab, dalam asbab, menetapkan dirimu dalam asbab. Asbab itu lawannya tajrid. Kalau tajrid tadi orang yang sudah melepaskan semua hal duniawi, mempersembahkan hidupnya hanya untuk Allah saja. Kalau asbab, orang yang masih punya banyak urusan di dunia, kita masih punya banyak tanggungan, punya kewajiban, punya tugas, punya tanggung jawab. Itu berarti kita masih di level asbab. Nah, orang yang menginginkan tajrid, sementara Allah menetapkan kita masih sibuk dengan urusan duniawi dalam asbab. Orang yang seperti ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu minas syahwatil khofiyah. Jadi termasuk syahwat yang samar. Ini hawa nafsu sebenarnya. Padahal itu cita-citanya kan tinggi. Wah, saya ingin melepaskan seluruh dunia hanya untuk Allah saja, misalnya. Tapi sementara kita punya banyak tanggungan, punya banyak tanggung jawab, berarti Allah sedang memposisikan kita di level asbab. Kok levelnya masih asbab, ambisinya tajrid terus. Sehingga akhirnya asbabnya, jadi tanggung jawabnya, hal-hal yang harus dia kerjakan tidak dia kerjakan, keteteran. Itu disebut syahwah al-khofiyah. Berarti itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya juga begitu. Wa irodatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi. Keinginanmu untuk asbab berarti ingin ngurusi dunia yang macam-macam. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, sementara Allah sudah menetapkanmu di level tajrid. Kalau ini kebalikannya, orangnya sudah tajrid sebenarnya. Dia sebelumnya itu sudah mampu lepas dari keterikatan, ketergantungan duniawi, tanggung jawab duniawi. Tapi kok ya malah dia ingin ngurus
hal-hal yang lebih rendah dari itu di level asbab, ingin ngurus ini, ngurus itu yang duniawi. Kalau ada yang seperti itu berarti apa? Inhitotun, kemerosotan anil himmatil aliyati, dari himmah cita-cita yang tinggi. Ini ya bahasa sederhananya malah degradasi, turun level. Baik, jadi kalau kita baca untuk keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah menetapkan dirimu dalam asbab termasuk syahwat yang tersembunyi. Dan keinginanmu akan asbab, sementara Allah menetapkan dirimu dalam tajrid, berarti kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Ini pesan pertama sebenarnya dari hikmah yang kedua ini. Tentu saja mari kita sadari makom kita, posisi kita. Jadi, mungkin hari ini banyak orang yang gayanya kayak sudah tajrid, padahal dia belum ada di level itu. Banyak orang yang acting sudah tajrid, mungkin acting seperti wali, acting seperti para arifin, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia belum ada di level itu. Dia masih punya tanggung jawab ini, tanggung jawab duniawi itu, amanat ini, amanat itu. Maka disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah, ya kalau ada yang seperti itu berarti masih diliputi oleh syahwat. Jadi ini yang mungkin harus kita hati-hati, kita pahami level kita, makom kita. Nanti mungkin di beberapa kitab tasawuf tertentu dijelaskan juga sebenarnya baik melalui jalan tajrid maupun jalan asbab, kita bisa dekat dan sampai pada Allah dengan rute kita masing-masing. Yang jadi petani, urusilah pertanian sebaik mungkin. Disitulah nanti kita bisa lebih dekat dengan Allah. Yang jadi guru, jadi dosen, yang ngajar yang baik, nuntun murid, siswa sebaik yang kita mampu. Dan itu akan jadi kendaraan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Jadi kita mungkin sebagian besar, saya tidak tahu ya yang ikut ngaji malam hari ini, tapi ya mungkin sebagian besar makomnya masih asbab lah seperti saya. Nah, ya jalan kita untuk dekat pada Allah itu bisa lewat rute asbab kita. Tidak harus memaksakan diri tajrid. Meskipun nanti akan ada orang-orang tertentu yang oleh Allah dianugerahi tajrid. Dianugerahi tajrid itu dia lepas dari urusan duniawi. Ya contohnya misalnya orang-orang yang ada urusan dunia apapun, tiba-tiba solusinya datang tanpa dia harus mengejar-ngejar. Itu kemungkinan Allah memposisikan dia di tajrid. Tanpa diikhtiari, misalnya tiba-tiba segala yang menyibukkan dia beres di semua terus, sementara hatinya ingin selalu dekat dengan Allah. Itu berarti kemungkinan oleh Allah kita dianugerahi tajrid. Ya secara umum cirinya tajrid itu yang pertama, Allah menjauhkan dia dari kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi Allah membuat skenario diri kita itu tidak terlalu sibuk dengan dunia. Jadi kemudian ditumbuhkan hati kita kecintaan, kedekatan, ingin selalu bersama dengan Allah. Dan jiwa kita tidak gelisah meskipun tidak punya macam-macam yang sifatnya duniawi. Meskipun ada banyak masalah duniawi, kita tetap fokus, sadar hadirnya Allah. Kalau kita ada gejala seperti ini, kemungkinan Allah memposisikan kita di makom tajrid. Nah, ini tajrid ini anugerah Allah sepenuhnya. Bisa juga karena kita melakukan amal ini, amal itu yang menghadirkan ridhonya Allah, terus kita ditakdir tajrid.
Sehingga tiba-tiba saja semua problem, semua urusan kita beres, kemudian kita begitu bersemangat, begitu bergairah untuk ingin lebih dekat lagi dengan para wali itu ya. Sebagian besar makomnya tajrid sudah bisa lepas dari keterikatan duniawi. Dan ada banyak cerita-cerita itu ya aulia seperti Syekh Ibrahim bin A'zam dulu di Ngaji Filsafat kita bahas bagaimana dari seorang raja tiba-tiba bisa lepas begitu saja menjadi seorang sufi. Padahal ya raja, kalau hari ini mungkin presiden itu kan urusannya banyak. Tapi tiba-tiba saja beliau ingin lebih dekat pada Allah dan bisa. Nah, tidak gelisah lagi oleh nanti kerjaannya gimana, anaknya gimana, masa depan keturunannya gimana. Sudah pikiran-pikiran tentang itu sudah tidak hadir lagi oleh Allah, disibukkan oleh kebersamaan dengan. Cuma ini saya bilang ya, makom ini anugerahnya Allah, ketetapannya Allah. Bisa saja sih orang dari makom asbab naik ke level tajrid. Atau sebaliknya, orang dari level tajrid turun ke level asbab. Ini ketetapannya Allah. Cuma kalau kita yang mengupayakan irodatukat tajrid tadi, kita wah pokoknya saya harus tajrid ini. Sementara Allah memposisikan kita di level asbab. Ini menunjukkan kita masih diliputi oleh syahwat. Padahal klaimnya tajrid, meskipun masih asbab, itu menunjukkan dia ya masih nafsu dan ambisinya masih kuat. Atau sebaliknya, orang yang levelnya asbab, levelnya sudah tajrid, tapi kemudian malah turun ke asbab. Ini berarti dia degradasi. Baik ya, teman-teman, hikmah yang kedua ini berarti pertama kita sadar posisi, kemudian yang kedua mari kita jalankan posisi kita semaksimal yang kita mampu tanpa harus disibukkan oleh capaian-capaian level. Biarlah itu semua menjadi ketetapan dan kuasanya Allah saja. Ini termasuk yang di luar kuasa kita. Maka seperti saya bilang tadi, teman-teman ada di makom mana saja, misalnya di level asbab, sedang memainkan peran apa di level asbab itu, penuhi itu semaksimal sebaik yang kita mampu, insya Allah itulah salah satu rute, salah satu jalan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Memaksakan tajrid padahal kita masih asbab, siapa tahu justru membuat kita lebih jauh dari Allah. Karena ternyata kita masih diliputi oleh syahwat. Meskipun syahwat al-khofiyah. Syahwat yang samar, yang tersembunyi. Kalau ada di antara teman-teman yang malam hari ini ngaji, kok makomnya ternyata sudah tajrid, sudah tinggi, ya semoga tidak kemudian menyibukkan diri dengan asbab, eman-eman makomnya. Nanti kalau merosot ke level yang rendah, ya kita sedang degradasi. Mungkin nanti ada yang tanya, Pak, lah gimana di sekitar kita ada banyak masalah, ada banyak problem, ada banyak yang perlu dibereskan. Terus problem-problem itu kan ada penanggung jawabnya sendiri, ada yang ahlinya, ada yang mungkin sudah lebih expert di bidangnya masing-masing untuk menyelesaikannya. Kalau kita masih sibuk di sana, ya memang mungkin makom kita masih asbab. Tapi orang tajir itu memang hatinya hanya Allah saja. Sudah tidak sibuk dengan dunia yang macam-macam. Baik, semoga bisa ditangkap ya hikmah yang kedua ini. Setelah tadi yang pertama kita diingatkan, jangan sombong, jangan merasa bisa, jangan bergantung pada amal kita, jangan putus asa kalau memang kita masih banyak kekurangan.
Di hikmah yang kedua ini kita disadarkan posisi, peran, dan makom kita. Mari kita jalankan semaksimal yang kita mau di posisi kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hikmah yang ketiga. Al-hikmatu alifatu. Hikmah yang ketiga. Sawabikul humami la takhriku aswarul akdar. Humam itu, atau ada yang baca himam, jamaknya himmah. Jadi sawabikul himami, tingginya cita-cita, kuatnya keinginan, la tahriku aswarul akdari, tidak akan mampu menembus tirai takdir. Kalimatnya pendek, tapi nanti maknanya mesti dalam. Jadi di hikmah yang ketiga ini, Syekh Ibnu Athaillah ingin menegaskan sebesar apapun cita-cita dan keinginan kita, tetap tidak akan bisa melampaui atau mengalahkan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini harus hati-hati menjelaskannya. Kalau tidak hati-hati, teman-teman jatuhnya terus jadi pasif, pasrah, tidak ngapa-ngapain. Jadi keinginan yang tinggi itu memang penting. Ini lagi-lagi Syekh Ibnu Athaillah ingin menegaskan bahwa tapi ketetapan hidup itu sepenuhnya kuasa Allah. Takdir atas diri kita itu sepenuhnya kuasa Allah. Silahkan kita bercita-cita setinggi mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, tapi bagaimana nasib kita? Apakah kita sukses atau tidak, berhasil atau tidak, sepenuhnya kuasanya Allah. Ini sejak tadi temanya ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol, ada yang di luar kuasa kita. Ini kalau teman-teman ingat, kalau di filsafat ini dekat dengan stoikisme. Jadi dalam stoikisme kan kita ada istilah ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak. Kadang-kadang hal yang tidak bisa kita kontrol ini rasanya bisa kita kontrol. Akhirnya kita jadi ambisius. Pada akhirnya terus kita kecewa. Karena ya itu tadi, di luar kuasa kita. Wong itu di luar kontrol kita. Berikhtiar mencari pasangan itu kuasa kita. Tapi dapat atau tidak, dapat di mana seperti apa, kuasanya Allah sudah. Jadi ini kalimatnya pendek, tapi ada beberapa rahasia. Jadi rahasia yang pertama adalah kalau dalam teologinya Sunni ada istilah qada dan qadar. Di qada itu ketetapannya Allah tentang mekanisme sunnatullah alam semesta ini. Kalau qadar itu keputusan Allah yang real terjadi dalam hidup kita. Nah, hikmah ini menegaskan lagi bahwa takdir Allah itu memang lebih berkuasa daripada keinginan kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Bukan engkau yang menghendaki, tapi Allah yang menghendaki. Bahkan kalau dirinci sampai detail, ya ketika kita menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, itu pun awalnya adalah kehendaknya Allah. Nah, cuma memang keputusan Allah, takdir Allah itu seperti apa, akhirnya kita kan tidak tahu. Yang bisa kita lakukan, menjalankan yang kita tahu, yang benar, yang baik, semaksimal yang kita mampu. Nanti hasilnya apa, seperti saya bilang tadi, ya, pada akhirnya kita tawakal, kita pasrah pada Allah.
Kalau tadi yang pertama kita diingatkan untuk tidak bergantung pada amal, di yang ketiga ini kita diingatkan untuk tidak bergantung pada ambisi pribadi kita. Banyak di antara kita yang tergilas oleh ambisinya sendiri. Kalau istilahnya Imam Ghazali, yang kuat adalah nafas sabuiyahnya, nafsu kebinatang buasan. Binatang buas itu kan di antara cirinya itu agresif. Itu sama seperti kita yang agresif ingin mencapai tujuan ini, tujuan itu. Kita menganggap bahwa cita-cita inilah nanti yang pasti terwujud. Sesukses itu saya, sesuai keinginan, sesuai cita-citaku. Dan ini kalau tidak hati-hati, kalau tidak siap mental, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita putus asa pada akhirnya. Jadi hikmah yang ketiga mengajarkan kita selain berikhtiar semaksimal mungkin, ya mari kita ridho dengan apapun ketetapan Allah. Karena sawabikul himam latahriku aswaro akbar. Tingginya cita-cita tetap tidak akan mampu menembus tirai takdir. Maknanya bukan berarti kita pasif, pasrah saja, tapi bermakna mari kita lakukan semaksimal yang kita mampu tanpa harus memastikan hasilnya seperti apa. Urusan hasil, mari kita pasrahkan saja kepada Allah. Baik, saya lanjutkan lagi. Semoga paling tidak bisa dapat 5 hikmah ya malam hari ini. Kelihatannya kalau sampai 5 masih satu tema nanti. Tema-tema untuk kita tidak bergantung pada amal, pada diri kita, pada ambisi kita. Nah, sekarang yang keempat. Al-hikmatur rabi'atu. Hikmah yang keempat. Arif nafsaka minat tadbiri. Fama koma bihi ghairuka angka la takum bihi linafsika. Arif nafsaka, istirahatkanlah dirimu minat tadbiri dari pengaturan. Terlalu ikut campur ngurusi. Fama koma bihi ghairuka, karena sesuatu yang sudah ditegakkan, dilakukan oleh orang selain kamu pada dirimu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh orang untukmu, ya jangan kamu lakukan lagi untuk dirimu. Berarti ini tidak ada gunanya ya kamu mengulang saja. Sudah ada yang ngurusi, kok kamu ikut ngurusi. Sederhananya kan itu. Jadi jangan membebani dirimu. Ini kalau maksudnya hikmah ini. Kenapa kita disuruh istirahat? Istirahatkan dirimu dari pengaturan. Jadi jangan terlalu membebani diri kita dengan pengaturan, dengan perencanaan yang berlebihan. Karena Allah itu Rabbun. Allah itu maha pemelihara, maha pengatur. Allah sudah mengatur segalanya untuk kita. Sesuatu yang sudah diatur orang untuk kita, ya logikanya kita tidak harus ikut ngatur-ngatur lagi. Wong sudah ada yang ngurusi. Jadi ini kalau dalam bahasa profesional ya kita masing-masing kan punya peran. Misalnya urusan nanam padi para petani, urusan berdagang para pedagang, yang nyari ikan para nelayan, kan semua ada yang ngurusi. Jadi mereka nanam padi, kita yang makan. Mereka nyari ikan, kita yang makan ikannya. Nah, ini perannya beda-beda masing-masing sudah ngurusi. Kalau sudah diurusi, ya kita tidak harus kemudian ikut nanam padi sendiri, ikut berdagang sendiri, ikut nyari ikan sendiri. Sudah ada yang ngurusi. Nah, logikanya seperti itu. Nah, hidup ini juga begitu. Jangan terlalu berlebihan merencana, nanti hasilnya kecewa. Kenapa? Karena yang ngatur segalanya itu sudah ada Allah. Ini kalau pakai rumus kita,
Itu sering kan ada istilah, misalnya Allah sudah menetapkan rezeki kita, jodoh kita, umur kita. Itu Allah sudah menetapkan. Jadi jangan berlebihan ngatur sampai detail. Nanti kamu hanya lelah. Jadi hanya capek saja dapatnya. Biarlah yang seperti hikmah sebelumnya, yang ranahnya Allah, biar Allah saja yang ngurusi, yang menjalankan. Kita tidak semaha kuasa Allah yang bisa kontrol segalanya. Yang kita tahu itu kan sejauh wawasan kita, pengetahuan yang kita punya saja. Tapi kalau Allah lebih detail, lebih luas, lebih segalanya dibandingkan kita. Hari ini banyak orang stres karena merasa aku yang harus ngatur semuanya sendiri. Jadi belum puas kalau belum ngatur sendiri. Nah, ini akan capek kita. Dalam hidup juga begitu. Jadi banyak orang yang cemas tidak perlu sebenarnya. Tapi kemudian cemas. Kenapa? Terlalu ikut tadbir. Terlalu ikut ngatur. Ini mungkin perlu kita lebih detailkan lagi ya. Apa sih Pak sesuatu yang kita jangan ngatur yang di luar kontrol kita itu? Kita sebut saja ya beberapa. Misalnya begini. Ada hal-hal yang secara mutlak sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan kita lahir? Nanti kapan kita meninggal? Siapa orang tua kita? Kita nanti akan mengalami hal besar apa saja dan lain sebagainya. Ini kan takdir. Di luar kontrol kita sudah. Kita tidak minta lahir di sini, orang tuanya siapa. Ya kita muncul sendiri sesuai kehendaknya Allah melalui orang tua yang mana. Nanti kita meninggal kapan Allah sudah menetapkannya. Jadi ini keputusan Allah sudah sepenuhnya, tidak usah kita kemudian gelisah karena itu, apalagi ingin ikut-ikut ngatur. Yang kedua, kalau ini kemarin kita belajar di Stoikisme itu, peran orang lain, tindakan orang lain, pikiran orang lain. Kadang-kadang kita tidak puas, ini orang kok begini sih, orang kok begitu sih, terus kita ingin ikut-ikutan ngatur. Dan kita kecewa kalau orang tidak ikut nasihat kita, tidak ikut petunjuk kita. Padahal kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpikir, bertindak persis seperti yang kita inginkan. Selain setiap orang punya perspektif sendiri, punya cara hidup sendiri, juga kebenaran yang kita tawarkan padanya bisa saja relevan, bisa juga tidak relevan untuk dirinya. Karena itu di luar kuasa kita sudah. Tugas kita maksimal kalau pada orang lain kan hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sisanya di luar kuasa kita. Termasuk yang di luar kuasa kita adalah masa depan. Kita belakangan gelisah sekali kalau membahas masa depan. Seperti apa ya Indonesia nanti. Sekarang saja sudah gelap, jangan-jangan dalam masa depan. Masa depan itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu belum terjadi, segala kemungkinan masih mungkin. Lah kok kita sudah gelisah dulu, sudah cemas dulu, sudah depresi dulu. Wong itu bisa iya, bisa tidak. Maka untuk lebih mengamankan mental kita, untuk lebih mengamankan jiwa kita, mari tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Ya kita ikhtiari untuk merancangnya sebaik yang kita mampu sehingga masa depan kita jadi cerah menurut bayangan kita tanpa harus kita cemas berlebihan. Jadi masa depan itu sesuatu yang belum terjadi. Kita ramalkan gelap bisa saja terang, kita lamarkan terang bisa saja gelap. Karena sepenuhnya kuasanya Allah. Kita ikhtiari boleh, kita berdoa ayo, tapi jangan kemudian depresi gara-gara sesuatu yang belum terjadi. Sekarang kan banyak yang, Pak, saya tidak mau nikah, Pak, karena lihat banyak pengalaman-pengalaman orang nikah dikhianati, ada pelapornya, ada macam-macam cerita-cerita, terus memutuskan tidak menikah. Padahal
besok kalau saya nikah mesti dikhianati, Pak, mesti. Itu kan masih kemungkinan. Bisa kita minimalkan mengaturnya sejak sekarang. Tapi kita terus gelisah sendiri, depresi sendiri, hanya karena besok kemungkinan-kemungkinan yang bisa iya, bisa tidak. Nah, ini disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah, arif nafsaka minat tadbiri fama koma bihi wairuka angka latakum bihi linafsika. Istirahat dari pengaturan-pengaturan karena apa yang sudah diatur oleh yang selain dirimu, maksudnya diatur oleh Allah, ya tidak harus kemudian kamu lakukan sendiri. Sudah ada yang mengatur, dan yang ngatur itu jauh lebih maha kuasa. Ini mungkin tema hikmah-hikmah malam hari ini eh, menarik untuk teman-teman yang sedang perlu ngerem sebentar, perlu istirahat sebentar dari capeknya mengurusi macam-macam hal-hal duniawi tanpa kita seleksi mana yang dalam kuasa kita, mana yang memang harus kita lakukan dalam kuasa kita. Baik, mungkin masih nyampe ya, satu lagi biar pas 5. Ini maknanya mirip dengan yang sebelumnya, makanya insya Allah nyampe. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Ijtihaduka, sungguh-sungguhmu, keseriusanmu melakukan fima, dalam hal apa, duminalaka, yang sudah dijamin untukmu, wataksiruka, dan santaimu, peremehanmu, pengabaianmu, fima tuliba minka, dalam hal-hal yang dituntut darimu. Dalilun, itu adalah bukti ala intimasil basiro, atas padamnya basiro, minka, dari diri. Nah, hikmah yang kelima ini semakin menegaskan hikmah sebelumnya tadi. Ketika kita tidak bisa memilah mana yang dalam kontrol kita dan mana yang di luar kontrol kita. Akhirnya apa? Untuk hal-hal yang di luar kontrol kita, kita mati-matian untuk ingin ikut mengontrolnya. Sementara untuk hal-hal yang dalam kontrol kita, yang harusnya kita jalankan, kita malah mengabaikannya, meremehkan. Jadi, ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhanmu melakukan hal padahal sudah dijamin, dan pengabaianmu terhadap hal-hal yang harusnya kita jalankan, itu bukti basiroh kita sudah redup, sudah mulai padam. Basiroh itu kadang diterjemahkan mata hati. Teman-teman mungkin ingat ya istilah ulul absor, ulul apa lagi? Jadi ulin nuha, ulil absor. Kemudian istilah-istilah lain yang berhubungan dengan intelektual. Basiroh ini secara bahasa artinya penglihatan, tapi yang dimaksud penglihatan batin, mata hati. Nanti boleh dicek surat Yusuf ayat 108. Ini yang di situ ada istilah yang artinya begini, inilah jalanku, aku mengikuti orang-orang yang mengikutiku, menyeru kepada Allah dengan jalan basiro. Basiro itu mata batin. Jadi ada mata lahir untuk melihat hal-hal fisik, materi, ada basiro. Basiro itu mata batin yang bisa menangkap di balik peristiwa. Itu basiro. Jadi misalnya melihat peristiwa apa, terus bisa mengaitkannya dengan perannya Allah di situ. Itu basiro. Oh, ini Allah sedang mengingatkan kita. Ini Allah sedang menguji kita.
Orang yang basirohnya tinggi, dia tidak akan mudah tertipu oleh hal dunia. Jadi, kenapa? Karena dia ketika melihat sesuatu, dia melampauinya, melihat apa yang ada di balik yang kelihatan. Tentu saja segala yang kelihatan ini hakikatnya adalah kehadiran ilahi. Jadi dia tidak akan terikat oleh hal duniawi, dia tidak akan terikat oleh materi, karena dia melihat yang ada di balik itu semua. Dia bisa menemukan rahasia ilahiyah di balik kenyataan material yang ada di hadapan. Ini orang yang basirohnya tinggi. Kita menyebutnya ulil absor. Nanti ada istilah ulil nuha. Kalau ulil nuha itu orang yang cerdas, yang kemudian mampu mengendalikan dirinya. Jadi ilmunya bisa jadi daya cegahnya menghadapi hal-hal yang negatif. Itu ulil nuha. Nanti ada satu lagi ulil absor, ulul albab. Kalau ulul albab itu, lub itu artinya intisari. Itu yang kecerdasannya bisa menemukan hal-hal yang esensial, yang penting-penting. Nah, satu lagi ulil absor ini, basir. Kalau di antara kita ada yang lebih sibuk untuk hal yang sudah dijamin, tapi males untuk hal yang harus kita lakukan, diwajibkan pada kita, itu kemungkinan basiroh kita sudah padam. Kita tidak tajam lagi mata hati kita. Mungkin kita tertipu oleh yang materi-materi. Jadi kuncinya ya di basiroh ternyata. Untuk tahu mana yang kita pasrahkan, kita tawakal pada Allah, mana yang harus kita jalankan. Kalau bahasa gaya stoik tadi, yang mana yang dalam kontrol kita dan mana yang di luar kontrol kita. Masih ada 2 menit, saya tambah satu lagi mumpung ingat. Gimana sih Pak caranya meningkatkan basiroh? Biar tajam, biar tidak padam, biar kita punya kesadaran ilahiyah, tahu kapan tawakal, kapan ikhtiar. Kalau ini Imam Ghazali ya. Untuk meningkatkan basiroh, yang pertama tentu saja mari kita membersihkan hati kita dari dosa dan maksiat. Ini pakem sudah, karena dosa dan kemaksiatan itu menghalangi cahaya. Kalau cahaya terhalang, ya basiroh tertutup. Kita tidak akan bisa menyaksikan kebenaran. Mari kita hati-hati benar, tidak nambah maksiat, tidak nambah dosa. Yang kedua, mari memperbanyak pikir, mukorobah dan murokobah. Jadi pikir itu diri yang selalu sadar menyebut asmanya. Mukorobah itu diri yang selalu ingin mendekat pada Allah dengan segala amal baik yang mampu kita lakukan. Kalau murokobah itu diri yang sadar selalu diawasi oleh Allah. Karena Allah senantiasa mengawasi kita, yuk kita terus tidak sembrono, kita terus hati-hati, kita terus malu kalau melakukan dosa kemaksiatan. Batin kita, hati kita akhirnya lebih terhubung dengan Allah. Tentu saja basiroh akan tambah terang. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan basiroh adalah ayo memperbanyak muhasabah dan tafakkur di setiap waktu yang terluang. Mari banyak kita pikirkan. Tafakur itu yang memikirkan diri, memikirkan alam semesta, yang dari situ terus kita tarik hubungannya kepada Allah. Memperkuat hadirnya Allah dengan dalam hidup kita melalui tafakur. Melihat apa saja, kita rasakan hadirnya Allah di situ. Kalau hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, mungkin di luar jangkauan pikiran kita, kita menyebutnya hadirnya Allah melalui sifat jalaliyahnya. Kalau hal-hal yang indah, menenteramkan, membuat kita terpesona, itu kemungkinan yang hadir asma Allah yang coraknya jamaliyah,
keindahan. Nah, ini bisa lebih membuat basiroh kita terang. Kemudian basiroh juga terang, penting juga kita belajar dekat, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh ini yang frekuensi dan vibrasinya bisa membuat basiroh kita tambah terang. Dekat dengan mereka itu kita kena apa tarikan spiritual dari mereka. Ini orang-orang soleh. Makanya di antara obatnya hati kan dulu kita pernah belajar Sunan Bonang itu kan yang beliau menyebut wong kang soleh kumpulon. Jadi orang-orang soleh mari banyak berkumpul dengan orang soleh biar kita kena imbas frekuensi spiritual mereka dan basiroh kita jadi lebih terang sehingga kita lebih mudah membedakan antara gelap dan terang. Dan yang terakhir tentu saja kalau bisa kita tidak banyak terikat dengan hal-hal duniawi. Tidak terikat itu bukan berarti tidak ngurusi. Kalau kita yang di makom asbab tetap urusan dunia banyak. Tapi kita tidak terikat. Tidak terikat itu kita tidak menggantungkan diri kita, nasib kita, keberuntungan atau celaka kita dari hal-hal duniawi. Satu-satunya tempat bergantung tentu saja hanya Allah saja. Maka jangan terbalik-balik. Yang wajib ayo kita jalankan, yang memang di luar kuasa kita, jangan ikut sibuk untuk mengurusnya. Kalau kita sungguh-sungguh sangat serius mencapai apa yang sudah dijamin, tapi mengabaikan apa yang harus wajib kita lakukan, berarti basiroh kita sudah mulai padam. Kalau basiroh padam, kita sulit untuk mendeteksi ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini indah atau tidak indah. Karena basiroh kita sudah mulai padam. Kan masih ada akal, Pak. Akal biasanya mengikuti kondisi batin, kondisi hati kita. Kalau batin kita dalam kondisi positif, ya dia akan ikut menguatkan kepositifan itu. Tapi kalau batin kita orientasinya ke yang negatif, ya akal akan mendukung yang negatif itu. Akal adalah panglima yang paling kuat, tapi dia bukan rajanya. Rajanya ada di hati. Geraknya hati ketika menangkap kebenaran, di sini disebut basiroh. Baik, saya kira itu ya, teman-teman sudah lebih sedikit